Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwi Megun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim nomor 2003 adalah My Happy Marriage atau Watashi no Shiawase na Kekkon. Jadi di episode kemarin, ya bisa bilang si pastinya Kaya dan Koji ini memutuskan untuk hidup masing-masing. Jadi memang ini akan sebuah jadi punishment buat mereka sebenarnya sih kan, yang pasti baik Koji ya kan, dan pastinya kayak mereka pastinya memilih jalan masing-masing dan melakukan yang terbaik gitu kan untuk kedepannya. Dan itu yang membuat kayak ya harus berpikir gitu kan, apa yang dirasa ketika kakak lu itu pernah menderita gitu kan, ketika dia menjadi uh, orang yang tertindas gitu. Nah, makanya di sini kan kayak kan dapat pelajaran gitu kan, kalau misalnya dia nantinya bakal dipekerjakan sama keluarga yang keras gitu kan. Jadi mungkin itu akan menjadi jawabannya sih, atau menjadi karmanya dia nantinya gitu kan. Lalu yang kedua, yang pastinya soal keturunan Kuba atau Usuba, keturunan ibunya Mio sendiri. Jadi memang mereka ini belum mengincer banget anaknya ya kan, bernama Mio. Jadi Mio sendiri juga masih belum tahu gitu kan kekuatan apa yang didapatkan sama dia gitu kan. Bahkan dia juga belum menyadari apakah dia punya kekuatan atau tidak gitu kan. Tapi kita sebagai penonton melihat bahwa si Mio ini punya potensi gitu, yang dimana dia punya kekuatan tersembunyi yang belum diekspor lebih jauh gitu. Makanya kan di sini kan eh, bahkan Kudo sendiri juga nggak tahu gitu kan kalau Mio punya kekuatan sebesar itu. Nah makanya kita lihat apa maksud nantinya si Usuba ini apa ya, bisa dibilang ya, memantau lah hubungan antara Kudo dengan si Mio. Ya udah, dia menunggu belum lagi, langsung ke episode 8 dari Watashi no Yawase na Kekkon. Oke, dia menunggu berapa lagi, langsung ke episode 8 dari Watashi no Yawase na Kekkon. Let's go. Oke. Oke. Jauh dari ada makna. Oh, oke. Oh, berarti Arab. Oke. Mm-mm. Oh, jadi kalau gua tangkap dengan omongannya tadi Kudo, berarti kayak sebenarnya tuh kayak pahlawan guys ya, atau orang-orang sejarah sih yang punya kekuatan supernatural besar gitu. Hmm. Mungkin nggak tahu sih, gua nggak tahu. Oke. Oh. Hmm. Kenal gitu tuh. Berarti deket yang, berarti kenal ya. Gue pikir baru kenal gitu, kenal ternyata ya. Hmm. Oh, cewek kah? Anjir, ke cewek. Itu cewek apa cowok, men? Tapi suaranya suara cowok sih. Jadi kita anggap sebagai cowok yang cakep lah gitu. Kita pening dulu. Jadi ini masalah udah mulai serius sih ya kan. Itu klan-klan yang besar gitu kan. Tadi gue lihat ada, oke itu gue nggak tahu tuh, baru 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 lihat gue. Udo dan Tatsuishi ya. Tatsuishi ya bener. Itu membicarakan apa yang terjadi, eh, melihat keanehan sebelumnya gitu kan, di mana makam dibongkar gitu kan. Nah nggak tahu bang makam siapa yang dibongkar gitu kan, nggak tahu. Jonden shimata to anata to mo shimaseyo.
Utoko tokai ite mo ite tsuka soba ni itai no de あなたのこんな涙はテストいいですかなでティーを一緒にたくないよ Mimpi buruk dan bayangan yang mengusik. Mio? Hmm. Jadi kakaknya yang ngurusin ya. Hmm. Ya kakaknya ngurusin. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Gila sih itu juga. Hmm. Oke. Hmm. No, pasti Mio sih. Mm-mm. Ini bahasanya wahyu ya, tapi kalau bahasa lainnya prediksi lah gitu kan, yang didapat oleh pangeran ini. Oh, ternyata iya 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 ini. Masih ada hubungan dengan Mio nih, yakin gue. Iya, orang ber, iya kan, bener kan orang ber, iya, yes. Oh, mm, yakin. Oh, oke, okay. Nice. Bener-bener, bener, bener-bener ngikutin gayanya kakaknya gitu kan, kakaknya si Kudo gitu, kakaknya Kyoka. Wah gila sih. Hmm. Hmm. Penganan. Kalau kota makan berapa? Om. Hmm, pinter ya. Nggak maksudnya pancingannya pinter sih. Iya. Pancingannya pinter sih ini si kakaknya nih. Iya kan si Azuki ini pinter emang pancingannya gitu. Tapi ya no problem. Yang penting dilatih terus gitu kan. Iya. Hmm. Iya. Benar-benar dilatih banget semuanya. Mm-mm. Dari cara jalan, cara makan, cara bertemu orang, ya kan, cara berkomunikasi, ya kan, cara bertutur sapa semua benar-benar dijelasin, ya kan. Best sih, the best sih.
Gue penasaran gue sama orang tuanya. Iya benar. Kalau dari bahasanya sih unik dan berbahaya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gue takut men, gue takut ini acara nih besar nih, ya kan, takutnya rusak gitu loh. Karena ada interupsi dari siapa gitu, lebih tepatnya interupsi dari orang-orang yang jahat sama Mio gitu kan, kayak Suba itu. Iya ngomong sendiri. Biar lebih. Azuki, iya. Azuki-san, kok dia nggak juga ya. hmm hmm Pengen dipanggil kakak. On them. Oh iya, jadi oh enggak, bisa dipaksa sih, dia masih trauma kan, mereka ngomong ke Onesan dengan omongannya kayak masih diinget. Sulit sih kalau ngomongin trauma, sulit. Bahkan sampai lupa kan keluarga gue siapa gitu. Karena begitu berat yang dialami sama Mio sebelum-sebelumnya gitu. Jauh ini. Mm-mm. Mm. Juara sih Mio-chan. Mm-mm. Karena mimpi buruknya itu. Mm-mm. Kelihatan banget sih emang. Iya, jadi nggak, jadi jarang jarang ketemu. Mm. Harap.
Ya, sesuatu hal yang tidak sadar tuh pasti terasa manis gitu kan, gitu kan. Atau terasa secara maksimal gitu. Oke. Oh, no, ini orangnya nih yang jahat nih. Ya, yeah. Oh enggak, ini orang jahat ini orangnya. Dia misterius. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Selalu ya. Enggak men, ini klasik banget gak sih? Pokoknya ada kalau kita ngomongin tangan kanan, ya kan, terus pembantu, ya kan, pokoknya hal yang menjadi bagian dari kementerian itu pasti selalu ada yang berkhianat. Dan inilah orangnya itu. Sus banget sih. Hmm. Jadi ngelantur. Bahasanya sus banget sih. Bahasanya sus banget sih. Ntar kita lihat aja dulu. Kita lihat dulu apa yang dimaksud ya. Apa rencananya ya. Sedih banget ya denger ya. Kita pun kalau bang ini ya, kalau hidup lagi gitu kan, kok kagak gimana, gitu. Wow, udah kayak kayak ini, kayak toxic, kayak beracun itu. Hmm. Jadi orangnya tuh bener-bener berbahaya gitu, yang dibangkitin ini gitu kan, dari kubur. Oh no, apa ini?
Malu ke? Oke. Membaca kekuatan pikiran. Ini dilakukan oleh. Oh. Jump scare, jump scare. Iya, jadi ini berarti ini teknik Kusuba ya ini berarti ya. Ush. Eh, eh, ada Mio. Eh, hui. Buset dah. Oh, lah, lah, lah. Oh, kok gue ngerasa kayak ini kayak pengalian menurut gue kayak agak makhluk-makhluk ini tuh sebenarnya kayak pengalihan sebenarnya sih. Jadi bukan itu yang nanti bakal dituju tuh mereka tuh bukan itu sebenarnya, tapi ada yang lebih dari itu gitu loh. Itu film tuh mikir, oh my god, gue bener-bener greget banget men. Mio aja di sisi lain Mio juga harus, iya, belum bener ini harus mau, karena tugasnya bener-bener berat banget Mio ini gitu kan. Di sisi lain dia mencoba untuk bisa menjadi istri yang baik gitu kan, di sisi lain mimpi buruknya nggak pernah habis gitu loh. Hmm, tetap ya, kakaknya tuh terbaik lah pokoknya. Oh nabrak, oh my god. Itu Jimate kan itu kan. Iya. Oh, oh pingsan. Oh, oke, pas banget men, pas banget men, pas banget. Ada kudo men, pas banget. uh Kok bisa? eh yang lain mana? What betul. Kok bisa? Oh my god. Yang lain Genji, Genjutsu. Kayak
Wah, wah, wow, wow, ini nggak ngerti lagi gue sih. Bener-bener cepet banget men yang dilakukan oleh ini orang kacamata. Yang pasti tujuannya satu sih emang, pengen ngambil Mio sebenarnya sih kan, dan ingin dinikahin kan gitu kan, dan untuk menciptakan kekuatan besar gitu kan untuk menguasai kota tersebut gitu loh, ya itu sih sebenarnya sih. Let's go. Habis? Ya habis sih, pasti ya. Jadi di episode kali ini benar-benar sangat padat. Menurut gue sih sangat padat sih, dan memang tujuannya satu, yaitu untuk menculik Mio. Jadi memang semenjak bisa dibilang karakter ini ya kan, yang bernama Suruki Arata, jadi memang ini adalah menjadi nightmare sebenarnya sih buat eh, kehidupan Kudo dan Mio gitu kan. Dan memang itu sudah ini sih, maksudnya sudah eh, dikasih gini, jadi gini lebih lebih enaknya gini, gue bahas lagi dari awal ya. Jadi memang di awal itu kan si eh, Tetsuhi ya kan, terus juga gue lupa tuh yang satu lagi tuh, dan pastinya Kudo gitu kan, itu mereka bertemu dengan pangeran gitu kan, atau bisa dibilang ya kayak semacam gubernurnya lah gitu kan, yang dimana dia ini mendapatkan sebuah prediksi. Gue jadi inget Pride anjir. Mendapat prediksi kalau bakal ada perang besar, itu satu. Yang kedua, si Kudo dapat pesan khusus gitu kan sama pangerannya gitu kan, kalau misalkan, atau si gubernurnya inilah, kalau misalkan apa ya, wali kota lah ya, wali kota deh enaknya, karena kota kan ya, maksudnya wali kota lah gitu, yang dimana uh, tuh ini dapat prediksi tentang Mio gitu kan, yang dimana Mio ini akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk lah gitu kan, tapi dia tidak memberikan sebuah penjelasan jauh gitu kan apa yang dimaksud, tapi intinya itu dia harap semoga Kyoka ini bisa melindungi Mio ya, seperti itu. Jadi makanya itu menjadi prediksi bagi si wali kota gitu kan, atau si gubernur ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pasti Mio udah benar-benar ngelakuin segala hal gitu kan untuk menjadikan dia sebagai istri yang baik gitu kan. Makanya kan akhirnya kan ngikutin arahan dari si Azuki ya kan, si kakaknya Kudo gitu kan, untuk melakukan banyak hal gitu kan, dari bertemu dengan orang, tutur sapa ya kan, terus juga berjalan gitu kan. Jadi benar-benar mengikuti tren masa kini lah ibarat itu kan. Makanya kan Hazuki benar-benar ngajarin banget bagaimana si Mio ini menjadi istri yang baik. Tapi di sisi lain, Mio benar-benar tidak diberi tenang lah, ibarat tidak diberi nyaman lah kehidupannya gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan dari tadi kan tidur mimpi buruk, dan membuat dia kan kelelahan gitu kan. Dan itu yang terjadi gitu. Dan yang ketiga, disinilah ada satu karakter yang akhirnya menunjukkan tajinya gitu kan, yaitu si Suruki Arata. Suruki Arata ini bisa dibilang adalah penasihat yang katanya menjadi perwakilan dari kementerian rumah tangga lah pokoknya gitulah, kementerian rumah tangga ya pokoknya. Kayak ini kalau maksud mungkin ya, ini menurut gue ya, kayaknya lebih masuk akal bukan kementerian rumah tangga sih, ini lebih ke dimana maksudnya Kementerian Perhubungan sih kayaknya ya, nggak tahu sih, itu mungkin kalau gue lihat di subtitle kan Kementerian Rumah Tangga kan, dan menurut gue nggak salah sih, maksudnya nggak salah, mungkin semoga subtitlenya nggak salah gitu, karena kan gue nggak baca manganya, gue juga nggak tahu apa isi manganya gitu, tapi mungkin yang dimaksud untuk mendeskripsikan hal lain itu mungkin ke Kementerian Perhubungan kali ya, yang dimana dia itu kan tahu ya kan, tahu hal-hal yang menjadi apa ya, bisa dibilang kayak masalah yang terjadi di kota itu gitu kan. Makanya kan akhirnya kan dia menceritakan semua hal ya kan, tentang
apa yang terjadi di kota ini ya kan. Dan makanya kan akhirnya kan dia menceritakan kalau misalkan ada yang mayat dibongkar, terus juga ada yang bilang, terus dia bilang kalau makhluk berkeliaran dan sebagainya gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan si Udo dan pastinya Satsuki dan satu kliennya lagi gitu kan, itu menyelidiki makam yang dibongkar gitu kan. Makanya di situ kan kebetulan kan si Udo juga bertemu dengan makhluk yang juga jelas wujudnya gitu kan, yang kayak Dementor lah kalau di Harry Potter gitu kan. Itu dia muncul gitu kan. Dan mungkin itu jadi orang yang selama ini masuki Mio gitu kan, mungkin, atau mungkin emang itu murni karena makhluk gentayangan aja sih yang ada di makam gitu kan. Dan ternyata ini menurut gue ya, ini yang gue lihat yang dengan kacamata gue sendiri gitu kan, kayaknya memang ini Suruki ini emang memisahkan mereka sih ya kan, memisahkan mereka. Dan pastinya Mio dibuat ya itu karena nggak ada pengawasan, jadi makanya kan Mio akhirnya mudah untuk diculik gitu. Nah pertanyaan gua, bagaimana caranya nih Suruki ini bisa dengan cepat untuk mendapatkan Mio gitu loh. Nah feeling gue cuma dua sih. Satu, mungkin si Yuri, tadi kan ada di Yuri-san kan, di Yuri sama si Hazuki gitu kan, mungkin langsung disekep gitu kan, terus habis itu dia langsung dibawa kemana gitu kan. Terus habis itu disitulah si Suruki datang untuk menerima si Mio gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aja gitu kan, Mio selama ini yang dilihat Mio selama ini itu tidak nyata men. Jadi maksudnya selama ini tuh Mio tuh bukan di gini, maksud gini. Jadi selama ini Mio pada saat sebelum dari rumah sampai di tempat tadi itu sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah hal yang memang nggak ada di pikiran Mio gitu. Jadi benar-benar itu cuman kayak semacam genjutsu gitu kan, yang dibuat agar si Mio itu tidak sadar kalau selama ini dia tuh jalan sendiri doang. Ngerti nggak lo? Jadi selama ini tuh dia cuma jalan sendiri. Jadi seolah-olah tuh bukan karena digerakin ya. Maksudnya bukan karena digerakin sama kursnya, bukan. Maksud gue tuh kayak dia selama itu cuma jalan sendiri. Jadi dari tadi dia nggak ada, jadi dari tadi nggak sama si Hazuki, nggak sama si Yuri. Jadi bener-bener dia tuh cuma jalan sendiri aja gitu. Nah disitulah momen dimana si Suruki baru bisa nangkap. Tapi kayak kemungkinan nomor 2 itu kayak nggak mungkin sih. Jadi kayak mungkin lebih masuk akal nomor 1. Jadi bener-bener cepet sigap. Jadi bener-bener Suruki tuh bawa bawahannya gitu mungkin ya kan. Terus habis itu nyekep si Hazuki sama si Yuri gitu kan. Jadi sebelum itu langsung ditangkap dengan haya lah, bukan dengan cepat gitu. Mungkin seperti itu. Tapi gua nggak tahu karena gua nggak baca manganya. Tapi intinya, dengan kata lain, alasan kenapa si Suruki Arata mengambil atau menculik Mio itu karena itu tujuannya cuma satu. Menurut gua itu karena memang dia itu ingin merebut Mio, ingin menikahi Mio, ingin menghamili Mio, dan pastinya ingin menjadikan anak Mio ini akan menjadi keturunan terkuat yang dimiliki oleh klien tersebut. Jadi makanya kan inilah yang diciptakan sebenarnya sih, ya kan, kekuatan itu gitu. Nah tadi yang si kakek tua itu gue nggak tahu men itu siapa men. Apakah itu sebenarnya itu bapaknya Mio, bapaknya Koji, gue nggak tahu. Itu udah tua banget sih, tapi nggak tahu tuh apa benar bapaknya Koji apa enggak. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin nanti gue bakal lihat lagi sih untuk mastiin apakah itu benar bapaknya Koji apa enggak gitu. Ya itu aja dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian notice untuk gue bahas. Sampai aku suka, kalau aku suka dislike saja. Notifikasinya agar rutin dan free gue. Terus lagi sampai selanjutnya.